Shalom, selamat pagi semuanya. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan masih memberikan kesehatan kepada kita. Sebelum memulai aktivitas kita, marilah kita satukan hati untuk mengikuti devotion bersama-sama. Marilah kita nyanyikan pujian, Ku menang bersama Yesus Tuhan. Teman-teman, mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan untuk pagi yang indah ini. Terima kasih Tuhan atas segala berkat anugerah yang Tuhan telah curahkan pada kami. Sekarang kami ingin mengikuti devotion, kiranya Tuhan tolong sertai kami dari awal hingga akhir. Tuhan, kiranya Tuhan bimbing kami, pimpin kami dalam kehidupan kami. Tuhan tolong sertai kami ya Tuhan, berkati guru-guru kami dan juga teman-teman kami. Berkati guru kami yang akan memberitakan firman Tuhan, kiranya Tuhan tolong sertai kami selalu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus dan Mama Tuhan Yesus, kami ucap syukur, amin. Roma 6 ayat 8. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Romans 6 verse 8. Now if we died with Christ, we believe that we will also live with Him. Teman-teman, kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita bernyanyi sebab Dia hidup. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati
anak-anak, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Kami bersyukur buat kebaikan Tuhan dalam hidup kami yang memberkati dan menyertai kami sampai pada saat ini. Sebentar lagi kami mau belajar dari firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus memimpin dan memberikan kami pengertian sehingga kami dapat mengerti apa yang kami pelajari dari firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tema firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini yaitu Yesus bangkit bagi kita. Terambil dari kitab Matius 28 ayat 1 sampai 10 dan 1 Korintus 15 ayat 17 dan ayat 20b. Matius 28 ayat 1 sampai 10, 1 Korintus 15 ayat 17 dan ayat 20b. Tujuan dari kebenaran firman Tuhan bagi kita yaitu arti kebangkitan Yesus bagi manusia. Kabar sukacita bagi semua umat manusia yaitu ketika Yesus lahir, mati dan bangkit bagi kita manusia. Kebangkitan Tuhan Yesus begitu berarti dan penting. Tidak ada sumber lain yang lebih penting daripada Alkitab yang menceritakan kepada kita tentang peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus. Itu sebabnya anak-anak, kita harus terus membaca dan mempelajari Alkitab mengenai hal ini. Dicatat dalam Injil Matius, peristiwa yang terjadi sebelum perempuan-perempuan itu datang ke kubur Yesus. Ketika mereka masih di kota, terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga bukit batu terpecah karenanya. Para pengawal yang menjaga semalam-malaman sedang bercakap-cakap. Tiba-tiba mereka mendengarkan satu getaran yang sangat hebat, sehingga mereka ketakutan. Sementara mereka ketakutan, tiba-tiba sebuah sinar yang sangat cemerlang menyinari mereka. Seorang malaikat turun dari sorga. Wajahnya bagaikan kilat dan bajunya putih seperti salju. Tidak mengherankan kalau para pengawal itu begitu ketakutan melihat hal itu. Anak-anak, apa yang dapat kita pelajari dari peristiwa ini? Manusia boleh melakukan berbagai cara untuk menjaga kubur Yesus, tetapi Yang Maha Kuasa menertawakan usaha-usaha manusia. Ketika Dia datang, apa yang dapat dilakukan oleh pasukan Romawi dengan senjata-senjatanya? Ketika Dia datang, mereka bagaikan orang mati saja. Kemudian malaikat itu pun membuka batu penutup kubur Yesus. Dengan penuh kemenangan, Dia duduk di atas batu tersebut. Yesus pun keluar dari kuburan yang gelap itu. Yesus adalah Tuhan atas segalanya, Raja di atas segala raja. Maut tak dapat menahannya, batu penutup kubur juga tak sanggup mengurungnya. Bahkan meterai kerajaan tidak dapat mengekangnya. Yesus bangkit dari antara orang mati. Kemudian malaikat itu pun masuk ke dalam kubur bekas Yesus dibaringkan. Dia duduk di salah satu tempat di dalam kubur tersebut. Setelah itu, seorang malaikat lain masuk ke dalam kubur dan mereka duduk bersama-sama di dalam gua tersebut. Peristiwa ini terjadi sebelum para perempuan datang ke kubur itu. Apabila para perempuan sudah tahu hal itu, mereka pasti tidak akan membawa rempah-rempah dari rumah. Dan mereka tidak perlu bersusah hati untuk memikirkan siapa nanti yang akan menggulingkan batu penutup kubur itu. Namun semuanya mereka belum ketahui. Itu sebabnya mereka datang dengan segala persiapan, membawa rempah-rempah, datang
ke tempat di mana Yesus dikubur. Lalu apa yang terjadi ketika para perempuan datang ke kubur tersebut? Pada hari Minggu pagi-pagi benar, perempuan-perempuan itu pergi ke kubur dengan membawa rempah-rempah. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu, dan ketika masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit, seperti yang telah dikatakannya ketika di Galilea, bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa, disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Setelah kematian Yesus, para pengikut dan murid-murid Yesus merasa kecewa. Karena selama ini mereka mengharapkan bahwa Yesus adalah pejuang pembebasan yang membebaskan mereka dari pemerintahan Kekaisaran Romawi. Tetapi apa yang terjadi? Yesus telah mati. Mereka kini kehilangan seorang pemimpin dan seorang yang selalu melindungi mereka, sehingga mereka merasa kecewa dan bersedih hati. Lalu apakah pekerjaan Yesus berakhir dengan kematian? Tidak. Yesus bangkit dari antara orang mati. Kebangkitan Yesus merupakan pemenuhan janji Yesus kepada murid-muridnya. Kubur kosong membuktikan bahwa Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Kemudian kebangkitan Yesus itu semakin dibuktikan dengan penampakan yang dilakukan Yesus kepada murid-muridnya. Penampakan Yesus kepada murid-muridnya membuktikan bahwa ia telah mengalahkan kuasa dosa dan maut. Kebangkitan Yesus memberikan pengharapan bagi kita bahwa akan ada kebangkitan orang mati. Pengharapan kita bukan hanya pada kehidupan sekarang, tetapi pada kehidupan masa depan kita, yaitu kehidupan yang kekal. Anak-anak, marilah kita tetap percaya dan meyakini bahwa Yesus telah bangkit, Yesus telah menang, Yesus memberikan sukacita dan mengalahkan kuasa maut. Ada pengharapan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Kita akan hidup dengan penuh sukacita bersama-sama dengan Yesus Sang Pemenang, Juru Selamat kita. Amin. Mari tundukkan kepala, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu ya Tuhan, yang mengajari kami melalui firman Tuhan, bahwa Engkau Allah yang sudah memberikan kemenangan bagi kami, menang atas kuasa dosa dan maut. Engkau telah bangkit dari antara orang mati, dan biarlah kami tetap percaya bahwa akan ada kebangkitan, pengharapan akan hidup yang kekal. Kami menyerahkan seluruh kegiatan pembelajaran hari ini. Tuhan tolong supaya berjalan dengan baik. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mati dan bangkit bagi kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.